Selamat malam Bapak Ibu semua, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Merawat tanaman hingga menjadi besar, dan buahnya buah mangga. Selamat datang di acara Lamar dengan topik Janji Bodhisatwa untuk siapa? Bersama saya Chance dan rekan saya Suyeni yang akan menemani teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua di rumah dalam acara Lamar kali ini. Lamar Live and Mature merupakan acara yang hadir tiap hari Jumat jam 8 malam di CD Channel tentunya, membahas tentang topik-topik yang tidak hanya kekinian dan menarik tetapi juga syarat dengan Dharma. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe juga, untuk yang belum menyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa dinyalakan karena agar Bapak Ibu bisa terus mendapatkan update-update video dari CD Channel tentunya. Dan juga perlu Bapak Ibu tahu, untuk Lamar sendiri juga mendukung yang namanya CD Counseling. Jadi nih, misal kalau Bapak Ibu ada yang mungkin sedang mengalami masalah itu entah ekonomi, kesehatan, hukum, dan keluarga, Bapak Ibu jangan sungkan untuk yang namanya konsultasi ke CD Counseling, karena CD Counseling memberikan pelayanan secara free kepada Bapak Ibu dan tentunya akan dilayani dengan tenaga-tenaga profesional dari CD Counseling. Karena CD Counseling mempunyai tagline, yaitu kami hadir untuk mendengarkan Anda. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang ingin menghubungi CD Counseling untuk konseling, yaitu di nomor 08119873 300, sekali lagi 08119873 300. Dan pada kesempatan malam hari ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu mengenai topik Janji Bodhisatwa untuk siapa, kira-kira siapa sih yang akan membawakan topik tersebut pada malam hari ini? Kira-kira siapakah narasumbernya? Oleh karena itu, silakan kepada rekan saya Ciseni untuk memberikan profil singkat beliau. Malam ini kita kedatangan tamu dari jauh. Tentunya Lamar selalu mengundang narasumber yang benar-benar membuat kita terinspirasi dan syarat dengan Dharma. Teman-teman, beliau adalah salah satu biksu yang datang ke Fo Guang Shan, ya. Fo Guang Shan berada di Taiwan tahun 99 dan pentahbisan biksu tahun 2003. Mengenyam sekolah Buddhis selama 7 tahun di Fo Guang Shan, dan semenjak lulus beliau mengabdi ke organisasian Fo Guang Shan sampai saat ini. Lama juga loh ya teman-teman ya. Dan beliau ini sebenarnya aslinya tuh orang Jakarta ya, jadi bisa bahasa Indonesia fasih banget ya. Dan sekarang tapi beliau berdomisili di Taiwan. Wan An Subuh Hui Cheng. Omitofo. Namo Omitofo. Terima kasih. Oke, Subuh. Nah, kita bahasa Indonesia aja ya, Subuh ya. Oke. Subuh, ini banyak beberapa pertanyaan yang sebenarnya pengen kita ajuin ke Subuh, karena jujur aja di Indonesia saat ini untuk pengetahuan secara spesifik tentang Mahayana tuh ada beberapa yang kadang-kadang kalau ditanya belum dapat jawabannya. Mudah-mudahan setelah ngobrol malam ini sama Subuh kita dapat jawaban dan pencerahannya ya Subuh ya. Ya, terima kasih. Nah, ini Subuh, kalau sepanjang pengalaman saya ya Subuh ya, kadang kalau pergi ke entah itu Malaysia, Singapore atau Taiwan sekalipun, ke Chungkwo, itu kalau di Mahayana itu kan selalu ada identik rupang utama itu selalu ada 3 Subuh ya. Misalnya itu Secia Munifo misalnya di tengah ya, terus sudah gitu sebelah kanannya misalnya ya Sufo ya Buddha ya Sufo, Buddha Baisaja Guru, atau yang sebelah kirinya Amitofo ya. Entah kalau misalnya kita ketemu yang Amitofo misalnya, terus yang sebelah kanannya Kwansim Posa, yang sebelah kirinya Tasece Posa, itu sebenarnya maknanya apa ya Subuh? Ya, terima kasih dan semua pendengar yang ada di luar sana. Malam ini saya coba jelaskan singkat Mahayana sesuai ajaran Sang Buddha. Kita jelaskan dulu apa arti dari Maha
yana. Maha itu adalah besar, yana itu adalah kendaraan. Dan sebenarnya ajaran Buddha itu di zaman Sang Buddha sendiri tidak ada tradisi-tradisi yang kita dengar sekarang. Tapi karena kita sekarang sudah di zaman yang sudah harus belajar dengan tradisi-tradisi yang sudah kita dengar dan sudah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun kita sudah pelajari. Nah, kita di sini semoga juga harus bijak. Sebagai umat Buddha yang benar, yang harus kita tahu satu, kita mendengarkan ajaran Buddha, ajarannya adalah Dharma, bukan ajaran Mahayana, ajaran tradisi lain yang kita dengar cukup banyak di agama Buddha itu sendiri. Jadi kita mesti, para pendengar mesti jelas, kita datang ke wihara dari aliran manapun, kita ingin mendengarkan Dharma adalah ajaran Sang Buddha. Saya jelaskan tentang apa yang kalian biasa temukan khususnya di wihara-wihara aliran Mahayana, akan melihat 3 rupang Buddha. Satu yang di tengah itu Buddha Sakyamuni Buddha, yang sebelah kanan Buddha Amitabha, sebelah kiri Buddha Basajaguru. Nah, dari konsep Mahayana sendiri, di zaman Sang Buddha masih hidup, Sang Buddha ini cukup unik. Biasanya sutra itu berasal dari pertanyaan murid-murid Sang Buddha. Kayak seperti kalian sekarang bertanya kepada saya. Apa yang saya jelaskan itu jadi sutra. Sutra Mahakarunidhyana atau Paramita, atau itu karena ada yang bertanya, Sang Buddha jelaskan itu jadi sutra. Nah, khusus untuk 2 rupang Buddha ini, Bodhisattva Amitabha dengan Buddha Basajaguru, ini Buddha sendiri yang ngejelasin, nggak ditanya sama muridnya. Kenapa dia jelasin? Karena Sang Buddha sendiri di tahun 2600 tahun yang lalu, dia sudah menyadari, saya aja bisa mencapai pencerahan ini dengan begitu susah payah, butuh tumimba lahir berjuta-juta kalpa sampai mencapai tingkat kesadaran ini. Jadi dia tahu persis makhluk-makhluk hidup atau manusia-manusia di masa yang akan datang akan lebih sulit lagi untuk belajar bisa mencapai seperti Sang Buddha ini. Dan Sang Buddha sadar sekali. Jadi dia memberikan kayak semacam kemudahan, jalan pintas, dan dikasih ada loh satu tempat ya, namanya Surga Sukawati. Siapa Surga Sukawati? Pemiliknya ya Buddha Amitabha yang ada di barat. Nah, di sana itu Buddha Amitabha lagi melakukan apa? Dia lagi ceramah. Banyak sekali orang-orang ingin lahir atau tumimba lahir ke alam surga Sukawati yang sekarang Buddha Amitabha sedang ceramah, sedang membabarkan ajaran Buddha Amitabha. Nah, surga Sukawati yang sering kita kenal. Begitu juga sebaliknya, di bagian timur ada lagi di surga Lioli Kuangrola, mungkin bahasa Indonesianya saya pernah baca Paramitanya cuma saya lupa. Jadi di arah surga timur ada juga Buddha Basajaguru, dan dia juga di sana sedang ceramah menyebarkan ajaran Buddha Basajaguru. Nah, beberapa ini saya jelaskan, Sang Buddha menjelaskan 2 surga timur dan barat dengan siapa yang menjadi penceramahnya. Semoga saya berharap umat-umat Buddha ke depannya, kalau dia ada keyakinan, dia butuh 3 syarat mutlak. 1, yakin. 2, dia harus melafalkan nama Buddha tersebut. Ketiga, dia juga harus
selalu bertekad saya karena yakin beda sama tekad. Tekad dia harus saya pengen banget ke sono loh. Saya pengen banget. Jadi itu 3 itu percaya kan hanya keyakinan dasar aja. Saya percaya ada itu. Ada di barat, ada suatu surga Sukawati, ada Sang Buddha Amitabha yang ceramah, saya yakin. Itu satu. Kedua, kalian mesti kayak kita sekolah mau daftar ke suatu sekolahan, pasti kan mesti minta pendaftaran. Nah kalau nggak ada pendaftaran dari sekolah itu, kita nggak bisa masuk ke sekolah itu. Kalau nggak mengikuti persyaratan, nggak mengikuti persyaratan sekolah itu. Begitu juga sama surga Sukawati, dia punya persyaratan. Yang di timur Buddha Bhasaja Guru, dia juga punya persyaratan. Nah yang lebih jelas di Sutra Amitabha, dia ada tertulis dalam bahasa Mandarin, Pu Kei Sao Fute Ing Yuan. Artinya tidak boleh sama sekali kurang pahala dan kebajikan yang cukup dan tekad yang kuat untuk lahir di surga yang di barat, di surga Sukawati, atau di timur sekalipun, kalau nggak ada cukup pahala dan kebajikan dan tekad yang kuat, itu nggak bisa terlahir di sana. Tapi ya Sang Sakyamuni Buddha menjelaskan lagi. Jadi kalian di zaman sekarang sering kita dengar namanya mofa, ya, mofa setai. Mo itu jadinya sudah banyak gangguan. Jadi fa itu adalah dharma. Jadi perputaran roda dharma di zaman Sakyamuni setelah mencapai nirwana itu sangat sulit untuk mendengarkan dharma, ya untuk mempraktekannya itu sangat sulit. Jadi itulah yang umat-umat manusia kedepannya mengalami masa kesulitan untuk mendengarkan dharma ini. Jadi disebutnya mofasetai. Nah, karena Sang Buddha sudah tahu ada kesulitan, banyak sekali kendala untuk mendalami, mempelajari ajaran Buddha yang saya sekarang capai ini. Jadi saya kasih dia alternatif. Kayaknya jadi ada tiga kemungkinan ya. Betul. Ya, untuk pencapaian karena kita kalau mau ngomong secara jujur, untuk mengikuti pelajaran Buddha Sakyamuni Buddha di kehidupan ini kita nggak mungkin untuk mencapai kebuddhaan. Sedangkan Sang Buddha sendiri dia bilang saya butuh berjuta-juta kalpa sampai mencapai tingkat pencerahan kebuddhaan. Jadi saya beri alternatif 2 surga barat, surga timur ini yang kalian kalau sudah bisa terlahir di surga Sukawati dengan keyakinan kuat dan mau menyebut nama Buddha Amitabha dan terus bertekad ke sana, kalian di sana juga belajar mendengarkan lagi ajaran Buddha Amitabha, terus di sana juga melatih diri. Dan yang bisa dijamin kalau kalian siapapun yang tadi 3 syarat itu ya, yakin menyebut nama para Buddha yang kita ini, dan pahala kebajikan cukup dan tekad yang kuat ini ada. Setelah kita lahir itu dijamin pasti kita tuh mencapai tingkat arahat dan mencapai tingkat ketinggian. Nanti setelah kita lulus misalnya jadi alumni situ, nanti itu kita akan tumimba lahir ke alam manusia ini hanya sekali. Sekali, karena kita nanti sudah masuk nirwana. Karena di situ ilmu yang kita pelajari, istilahnya S1, S2 kita udah lulus semua, S1, S2, S3, dan kita udah koisa, kita balik lagi ke bumi ini, hanya kita tuh mau, kita kan karena di ajaran Buddha itu hidup itu tumimba lahir. Jadi kita di bumi ini masih banyak kondisi-kondisi yang masih terikat sama kita. Kita juga bisa nih terakhir kali saya akan lahir lagi di bumi ini, saya pengen kasih tahu ke umat-umat lain atau ke makhluk-makhluk hidup yang berjodoh dengan saya pengen tahu, saya habis dari surga Sukawati loh, kamu pergilah. Dan dia akan mungkin memberikan penjelasan atau bukti-bukti yang bagaimana supaya yakin, saya udah lulusan sana loh, saya udah S3 loh,
Dan sekarang saya hanya turun mau ngasih tahu bahwa ada brosurnya ini, dan saya juga udah ke sana dan sangat indah tuh tempatnya, dan buru-buru lah ya, yakin, sebut nama itu, buat kebajikan, pahala yang banyak, dan kamu tekadnya kuat mau ke sana, nanti kita ketemu di sana. Oke. Nah begitu juga yang di timur. Asal menyebut nama Buddha Basa Guru, Buddha Basa Guru, dengan tekad, yakin, sebut nama dia. Kesana itu belajar lagi, melatih diri. Cuman karena begitu indahnya surga Sukawati itu agak beda dengan bumi yang kita tinggal ini. Ada laki, ada perempuan. Ini di sana tidak ada jenis kelamin. Nggak ada laki, nggak ada perempuan. Jadi nggak ada wujud di sana. Dan kita tapi mendengarkan Dharma. Ya, jadi ceritanya, bro, itu peluangnya lebih banyak untuk kita alternatif lah ya. Ya ibaratnya untuk kalau zaman misalnya, sekarang milenial ini bisa cari yang cepat punya, tapi cepat juga mesti ada keyakinan. Iya. Nah ini kita ada penasaran juga ya, mau nanya sama Sufu tentang Mahayana kan identik dengan bodhicitta ya, Sufu ya, yang dimana kita baca mantra, baca sutra itu kan kayak kita baca Mahakaruna Dharani itu kan untuk membangkitkan welasasi, cinta kasih gitu ya. Nah kadang-kadang kalau misalnya kayak dia nih Suhu masih muda gitu ya, gimana bro? Agak bingung ya antara mempraktekkan itu tuh antara organisasi atau mau praktek welasasi, tapi gimana bro? Boleh silakan bro. Iya, jadi kalau ini sih kebetulan pengalaman saya pribadi dan beberapa teman saya juga sih pada saat yang namanya kalau di organisasi sosial gitu salah satunya itu kadang suka ada terjadi yang namanya Suhu, kita jadi terlalu fokus dengan yang namanya kayak sosial mengembangkan welasasinya, tapi pada saat mungkin kayak karirnya malah entah itu mungkin karir kita ya, masa entah itu mungkin urusan keluarga di rumah stabil, juga ya, nah jadi malah jadi porsinya jadi kurang gitu. Jadi kita karena mungkin terlalu happy dengan yang namanya mengembangkan welasasi, nah tapi untuk yang namanya mungkin latihan kita sendiri jadi istilah kasar mungkin jadi agak terbengkalai gitu. Nah ini penjelasannya gimana? Ya, terima kasih. Jadi tentang semangat bodhicitta ini juga berasal dari semangat bodhisattva. Nah, memang di aliran Mahayana lebih sering ya ditekankan dan selalu dibahas, karena bodhisattva itu adalah definisi bodhisattva, dia itu adalah Buddha ya, yang sudah mencapai tingkat Buddha di kehidupan lalu di lebih awal dari Buddha Sakyamuni Buddha, dan dia ingin menyempurnakan pelatihan kasih sayangnya, welasasinya, dan dia mau turun egoisnya yang sudah mencapai Buddha menjadi bodhisattva. Jadi untuk memahami sifat semangat bodhisattva itu kita mesti paham dulu. Bodhisattva itu adalah dia tidak ada rasa egois. Dia nggak ada diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Biarpun dia tetap berkehidupan sehari-hari, tapi di sini dia nggak sangat egois. Apapun yang dia miliki, mau sedikit mau besar, dia selalu mikir keluarganya, adik-adiknya, teman-temannya. Itu udah salah satu sifat yang kita harus teladani, itulah sifat bodhisattva. Berarti kalau memang kita kayak kamu, misalnya ketika kita mau melakukan praktek welasasi, berarti kita pertama itu sebenarnya dia udah bodhisattva. Iya. Dan bodhisattva dalam kategori dia tidak egois. Terus banyak orang juga ringan tangan kan, ringan tangan berarti itu. Ya membantu lah. Iya, ringan tangan ya. Bermurah hati. Ya, bermurah hati maksudnya misalnya kita lagi bawa mobil nih, ngelihat ada ibu-ibu mau nyebrang karena udah mau merah, bahaya, kita langsung turun. Berhentiin mobil kita tuntun dulu ibu itu sampai penyeberangan, kita naik lagi. Itu tingkah laku, itulah toleransi, itulah semangat bodhisattva. Nah, jadi semangat bodhisattva itu yang membuat kita menjadi mempunyai pencapaian lebih baik ya. Betul. Jadi itu juga akan mendorong kita
wah jadi saya kayak bodhisattva. Ya iya, emang kamu juga nggak perlu sampai nunggu mencapai tingkat bodhisattva. Di kehidupan ini kamu bisa jadi bodhisattva, karena bodhisattva semangatnya itu kriterianya banyak. Yang tadi itu tidak egois, tidak menang sendiri, selalu toleransi dengan sekitar, selalu tahu sopan santun dengan orang tua, selalu membalas budi dengan orang tua. Banyak sekali yang maksudnya itu semua sifat bodhisattva. Yang jadi tidak hanya kita selalu diri sendiri yang nomor satu, tetangga nggak penting, orang lain nggak penting. Nah, yang tadi balance-nya, balance-nya ya, kita dalam menjalani kehidupan profesi apapun, intinya selama niat kita baik, makanya di ajaran Buddha itu kita selalu tekankan 3 kondisi yang harus kita jaga. Sen, ko, i, tubuh, perkataan, ya tubuh melalui perbuatan, mulut melalui perkataan, pikiran, batin melalui pemikiran. Jadi 3 unsur ini harus selalu kita jaga setiap saat. Dari tubuh, apapun yang saya lakukan, mau tindakan kecil, tindakan apa, selalu tindakan yang baik, nggak merugikan orang lain, termasuk makhluk-makhluk binatang kecil. Jangan ngelihat semut langsung, wah di sini ada nyamuk, wah ini banyak nih. Bahan orak itu suku. Itu kita harus belajar. Kita juga nggak nyalain. Saya juga pernah dulu sebelum jadi ya kita sama melihat nyamuk langsung berdarah, langsung mati. Tapi sekarang karena paham, saya nggak berani lagi. Paling cuman pelan-pelan, jangan nyamuknya meninggal, mati, kesenggol tangan kita ituin aja. Atau kalau masih banyak nyamuknya, kita pakai baju panjangan dikit. Kita sama makhluk kecil aja nggak ada toleransinya, apalagi dengan manusia kan. Jadi kita kan manusia yang didasari manusiawi, ada agama atau tidak, keyakinan tuh manusia pada dasarnya dia sangat welas asih. Jadi cuman memang kalau di ajaran agama Buddha kita selalu ingat ya, kamu itu ada 3 racun dalam pikiran kamu: keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Jangan jadi budaknya dia, dan kamu mesti lawan itu, reformasi dan lawan diri sendiri. Pada saat ada keserakahan timbul, kamu mesti lawan. Nah, lawannya bagaimana, Sub? Ya, makanya mesti rajin baca sutra. Nah, ini Sufu baca sutra nih. Soal baca sutra nih. Jadi kan kadang-kadang kalau kita baca sutra itu Sufu suka ada kayak apa ya? Kalau bahasa marketingnya tuh suka diomongin ada dijanjiin gitu loh. Sufu. Misalnya kalau kita baca sutra apa gitu ya. Bahkan saya pernah menghadiri sebuah ritual baca sutra itu kayak Mahakaruna Dharani, katanya disuruh baca sampai 100 jurus, 1000 jurus, segala macam ya, Sufu ya. Dan itu katanya bisa membantu kita mengabulkan doa, permintaan kita. Itu sebenarnya worth it nggak sih, Sufu? Atau maksud itu works nggak sih? Maksud itu perlu nggak kita lakukan itu? Yeah. Pertama, makna arti dari membaca sutra yang tadi di awal saya ada singgung. Sutra itu adalah kata-kata dari Sang Buddha karena ditanya muridnya. Nah, sekarang yang kita sebut sancang seer pucing, ada winaya, ada sila. Ini dibagi-bagi, dia punya sutra itu. Abhidhamma lah, itu bagian winaya, yang Dhammapada bagian silanya. Nah, itu semua kenapa kita harus baca sering? Karena memang awalnya kita baca pertama kita nggak paham, tapi minimal kita baca berulang pertama itu tujuan kita biar kata-kata, karena mantra atau sutra atau yang kita yakini itu sutra ajaran agama Buddha itu sudah penuh berkah di dalam kata-kata itu, mantra itu. Misalnya satu contoh aja, Om Mani Padme Hum. Kalau kamu baca berulang-ulang
sendiri aja kesabaran. Misalnya lagi nunggu mobil atau lagi nunggu panggil dokter, dipanggil dokter lagi kuliah atau apa, kamu sebut itu dia ada fungsi-fungsi yang hati kamu jadi tenang ya. Bukan karena baca ini nanti Bisa gimana jadi gitu. apa terus fungsi buat ngobatin itu. Bukan, itu karena semua mantra yang sudah itu semua tuh ada kayak isinya lah, energi ya, betul, sorry, energi kebajikan, kebaikan yang akan memberikan vibrasi ke diri sendiri, ke seorang itu yang membaca berulang-ulang. Dan dia juga ada proses. Saat pertama kita baca, kita belum tahu apa itu arti Om Mani Padme Hum, apa itu arti Omitofo, kita baca berulang-ulang nama Buddha ini, atau kita baca Tapecho berulang-ulang. Nggak apa-apa, awalnya kita nggak tahu, tapi sebagai umat Buddha yang baik harus cari tahu. Kenapa saya udah 20 tahun baca tuh Tapecho, saya udah hafal tiap hari, pagi saya baca 2 kali, malam saya baca, tapi saya nggak tahu artinya. Nah bagus, kamu nanya, kalau nggak nanya gimana saya mau jawab gitu. Jadi mesti dicari artinya. Nanti para biku akan menjelaskan makna dari suta-suta itu. Nah setelah dijelaskan kita tahu, ternyata suta-suta itu di samping itu kata-kata yang penuh energi positif, energi baik. Setelah kita paham, dia ada niat, tujuan untuk mengajarkan kita untuk belajar sesuai semangat sutra itu. Satu contoh kayak Tapecho yang kita tahu Bodhisattva Kwansin Pusa itu yang berhubungan dengan Bodhisattva Kwansin Pusa itu selalu ada tertera di Sinching Sutra Intan, sutra Sinching, Sutra Hati, terus di Tapecho, terus dia sering kita baca Om Mani Padme Hum, itu semua itu semua tuh menjelaskan welas asih. Jadi Tapecho itu juga dia adalah mantra welas asih. Yang kalau kita baca terus menerus dan kita juga ada niat pengen berbuat baik, itu kita kayak dapat feedbacknya, kita jadi welas asihnya itu sangat peka. Jadi otomatis energi yang kita baca ketika kita baca sutra mantra itu yang membuat kita itu jadi lebih berdamai sama diri kita. Betul, karena nggak hanya kita awalnya kita baca aja udah dapat ketenangan, pada saat kita paham, wah tambah puas lagi karena ngerti. Bukan untuk yang dengan bukan kita salah gunakan untuk pengobatan atau baca ini bisa sembuh apa itu, bukan seperti kadang-kadang kan ada aja kan kebetulan misalnya pas baca tiba-tiba orangnya tuh membaik atau gimana kan. Itu semua memang sangat jarang lah ya kasus seperti itu. Tapi kita memberi misalnya kita menjenguk orang sakit, terus biasa yang kita baca itu Yao Shizuo, sutra yang penuh isinya tuh memberi ketenangan si penderita pasien. Dia ada artinya, maknanya memberi ketenangan, bukan mengobati. Beda, karena ngobatin tugasnya dokter. Kita hanya menenangkan batin dia. Jangan takut sih, tenang aja. Semua orang pasti sakit. Saya aja nanti juga sakit. Aci sekarang menderita sakit. Jangan mikirnya terlalu jauh. Semua Sang Buddha aja bisa sakit. Jadi semua orang bisa sakit, bukan Aci aja. Kita coba tenangkan. Setelah kita kasih penjelasan ini semua, terus Aci ikut ya sama saya baca Yao Shizuo, Yao Shizuo, Yao Shizuo. Dia tuh setelah baca bareng-bareng, dia terus kita kasih penjelasan, dia tuh bisa nerima dan dia udah fokusnya udah beralih ke nama mantra ini. Jadi dia lupa sama kesakitan-kesakitan yang dia sendiri ketakutan. Deswa itu yang menciptakan semua orang dan bilang juga baca bisa, mantra ini jadi bisa itu kan gimana. Seperti kayak healing ya. Healing itu setelah dia fokus itu konsentrasi dia, jadi dia tidak khawatir lagi. Terus nanti setelah kita pulang dia bisa tidur nyenyak karena dia baca terus dan kita kasih pemahaman. Jangan disuruh Aci baca 100 kali ya, yuk nanti ketemu lagi ya besok. Apa disuruh 100? Emang 200 nggak boleh? Atau 50 tawarlah 50.
harus dijelaskan makna dari kenapa disuruhnya 100. Ya biasanya saya akan jelaskan untuk sebelum baca sutra saya jelaskan dulu. Setelah itu baru saya suruh. Jadi dia nggak nanya lagi. Kenapa? Kan dia pasti nanya kenapa disuruh baca. Dan saya juga nggak pernah sebut angka-angka harus 100, harus 7 kali. Baca aja berulang kali sampai hati Aci tenang, nanti akan tidur sendiri. Wah, tidurnya nyenyak, besok energinya bertambah, pasti Aci cepat sembuh. Jadi itu sebenarnya bagian dari pengalihan pikiran Betul, ya, betul Suhu ya. sekali. Yang memang sebenarnya memang mantra itu atau sutra diciptakan penuh dengan energi kebajikan, ketenangan, kedamaian sehingga bisa pengalihan dari pikiran itu Betul. membuat orang akan menjadi Itu sih lebih baik. juga ya. kita salah satu trik ya untuk mengalihkan pasien yang sudah menderita dan dia sudah dikasih tahu sama dokter, kamu stroke stadium 4, kamu udah tinggal 3 bulan lagi. Nah kalau yang begitu-begitu iya, Ya, itu kan yang bikin langsung dia down. Iya. Nah kita harus alihkan tuh pikirannya. Dokter itu bilang kalau kamu bisa berbuat baik selama 3 bulan ini, niscaya kesembuhan akan terjadi. Fokusnya teralih. Kesembuhan terjadi karena dokter itu tadi kurang tepat nyampeinnya sih. Dia bilang dalam waktu 3 bulan ini kalau Aci sering, kan Aci kan agak muda, iya bisa baca apa Ci? Oh tapeco bisa Su, oh mani padme. Wah dalam 3 bulan ini Aci bisa gak baca terus? Ya bisa, udah hafal. Bagus, Aci baca terus. Pasti dalam waktu mungkin gak nyampe 3 bulan Aci udah sembuh, tambah sehat. Wah dia pasti kerjakan dan dia lupa tuh kata-kata dokter yang tadi divonis. Mungkin karena bagian dari pikiran ya. Betul, mungkin gaknya kalau dia percaya kata-kata dokter itu nggak nyampe 3 bulan, 3 minggu juga lewat. Wow. Oke, Chan. Terus kalau ini Suhu, saya jadi agak ini, masa ada ingat sesuatu tadi yang Kieni tanyakan mengenai sutra ya. Nah kalau misal sutra itu sendiri kan kayak tadi singgung di awal yang mengenai yang namanya surga Sukawati, itu syaratnya adalah keyakinan, terus juga pelafalan, terus juga tekad dan perbuatan bajikan. Nah maksudnya kalau ini saya sekalian mau konfir ke Suhu nih, biar nggak salah juga kan desainnya. Saya pernah ada tahu kalau ada satu sutra gitu, kayak kalau nggak salah itu sutra Amitabha gitu. Kalau misal kita membacakan itu, melafalkan itu, nanti akan ada jaminan namanya kita pasti sampai Sukawati gitu. Tadi kan Suhu kan ada bilang ada 3 cara untuk mencapai Buddha gitu kan. Nah ini kan ngomongin ada sutra yang ada sutranya. Betul. Kayak janji gitu loh. Ya, apakah itu sutra yang termasuk pelafalannya atau beda lagi gitu sutranya? Jadi di dalam sutra Omitoching Amitabha itu dia sudah menekankan. Itu kan kayak semacam tuh sutra Amitabha itu tuh sang Buddha lagi cerita ya. Dia lagi cerita ke murid-muridnya. Saya kasih tahu ya. Di sebelah barat sana ada surga Sukawati. Dan dia lokasinya wah itu besar sekali. Dan bayangin aja tempat itu sangat sejuk, sangat damai. Lantainya aja dari emas. Dari berlian. Dari batu-batu yang sangat mahal. Semua burung makhluk hidup yang di sana bisa melafalkan nama Buddha. Bahkan sampai makhluk itu binatang gitu. Makhluk semua binatang, terus semua yang berterbangan, mungkin bodhisattva atau para dewa di sana atau para penghuni surga Sukawati itu semua melafalkan nama Buddha. Nah, jadi tempat yang begitu indah, kalian mau pergi gak? Ya mau dong, tapi ada syaratnya. Disuruh baca. Iya, harus yakin. Oke. Ada tempat itu. Terus mesti isi formulir. Oke. Iya, tulis formulirnya apa Su? Ya Buddha Amitabha, kamu sebutin terus, dan setiap hari juga kamu baca sutra Amitabha ini minimal sehari sekali. Untuk menambah keyakinan kamu, karena tuh sutra itu isinya lagi cerita seperti seorang bapak cerita ke anaknya, cerita dongeng. Tuh anak tuh langsung percaya. Oh saya mau pergi tuh ke dongeng, negara dongeng itu ada gak? Ada. Kalau kamu rajin sekolah kamu bisa pergi gitu kan, biarpun ditipu-tipu orang tuanya,
anak itu jadi rajin loh, juara satu terus. Karena nanti kalau juara satu kamu pergi ke negara dongeng itu. Nah begitu juga Sutra Amitabha, isinya tuh dia cerita tentang keindahan di surga Sukawati. Terus di sana nanti ketemu siapa? Di sana ada Buddha Amitabha loh. Terus tangan kanannya Buddha Amitabha itu dewa Bodhisattva Kwansimpusa. Yang di sebelah kiri Bodhisattva Tasesepusa. Itu dia tuh sekretarisnya yang membantu para Buddha. Ya misalnya kalau kita bilang Buddhanya tuh rektor. Ini profesornya, ini profesornya. Jadi bisa juga dia selalu mengajarkan. Kan di sana tuh banyak penghuni-penghuni surga Sukawati, dia lagi belajar dan mendengarkan ajaran Buddha Amitabha. Nah, kadang karena pelajaran yang banyak, jadi Buddha butuh asisten. Asisten profesor, namanya Buddha Kwansimpusa di sana sama Bodhisattva Tasesepusa. Jadi tugasnya dia tuh asisten. Jadi intinya adalah sebenarnya bahwa janji-janji dari sutra itu sendiri sebenarnya bagian dari cara Buddha untuk membimbing kita untuk melakukan karma baik ya. Betul. Ya? Betul. Karena kan apapun yang akan kita kalau ada sesuatu yakin. Terus kita lakukan sesuai syarat-syaratnya. Dan kita ada tekad yang kuat, saya pasti bisa masuk. Begitu juga kita mau lahir ke surga Sukawati atau Buddha Basa Jaguru yang di timur, kita mesti ada keyakinan dan punya nggak pemahaman yang benar. Apa itu arti Buddha Amitabha, terus Sutra Amitocing, isi-isinya apa? Setelah kita pahami, nanti pas kita mau pergi sana, ntar ditanya lagi, dites lah istilahnya. Namanya nggak tahu. Iya nggak tahu. Jadi kan, wah kamu mau ke sini nggak tahu. Jadi kan nggak lulus mau masuk ke situnya. Nah itu jadi sama aja sih, konsep-konsepnya sama. Jadi tapi di satu sisi ya, Suhu ya, itu ada kan di dalam sutra itu juga ada tertulis bahwa di Siti Garba juga di yang saya baca di Sadharma Pundarika Sutra juga ada gitu ya, Suhu ya. Beberapa kayak Raja Setan segala macam mereka bahkan bersumpah untuk melindungi pembaca dharmanya. Betul. Ya gitu ya Suhu ya. Tapi gimana kita merasa yakin mereka akan melindungi kita kalau tampilan mereka juga udah bikin kita takut sih. Iya. Kayak tadi kan pas di awal kan mungkin kalau kayak perwujudan dari Bodhisattva awal Keteswara kan itu kayak lembut terus cakep gitu. Tapi kalau ini kan ngeliatnya aja udah ketar-ketir udah mungkin. Jiper gitu. Nah itu dalam sutra itu sendiri kan dia menjelaskan bahwa mereka padahal melindungi juga. Gimana kita yakin ya Sufu ya kalau mereka melindungi kita ya? Di sini sama juga mindset yang bermain. Ya. Karena misalnya kayak sekarang aja kita, saya ambil satu sutra, terus saya suruh kalian baca. Pada saat kalian baca, kalian lihat tuh Raja Setan di buku itu, nggak ada kan? Nggak ada. Dan tulisannya jelas. Wah penuh kasih sayang, ini kita baca. Dia nggak ada di samping kalian nakut-nakutin atau tuh setan tiba-tiba ayo ngagetin gitu. Oh, jangan baca ini nanti kesurupan, kan nggak ada. Tapi biarpun sutra pernah bilang itu memang di alam neraka, di alam dewa, dia tuh tahu seseorang yang mencapai kebudahan, dia tuh bisa mendengar dan bisa melihat, mengetahui, dan dia sangat mengagungkan dan menghormati sekali raja-raja setan ini, dewa-dewa. Ada seseorang yang mencapai tingkat kebudaan. Jadi dia berjanji, berani bertekad, siapapun yang membaca sutra atau kata-kata yang diutarakan dari seseorang mencapai kebudayaan itu akan saya lindungi. Dan saya memang tugasnya di neraka yang menghakimi orang-orang yang di bumi ini banyak berbuat jahat sesuai kejahatannya. Tapi saya sih menjunjung tinggi yang itu. Ibaratnya Suhu kalau kita ngomong bahasa gampangnya, misalnya seseorang dilahirkan dari rahim seorang misalnya ibunya penjahat gitu. Betul. Tapi dia tidak menghalangi dia untuk percaya sama Buddha atau apa gitu ya Suhu ya, kayak gitu ya istilahnya ya. Maksud itu tuh kayak
raja setan segala macam. Mereka kan terlahir kan memang harus kayak gitu. Tapi karena mereka bersumpah, karena mereka percaya sama Buddha, bersumpah sama Buddha itu, sehingga mereka bertekad untuk melindungi, yaitu karena apa ya? Maksud tuh karena mereka mau ya gitu ya. Maksudnya si ibunya atau yang ininya anaknya yang terlahir. Iya, mereka kan nggak bisa milih ya terlahir di apa ya, Subuh ya. Betul, nggak bisa milih. Nah, kita satu-satu kita jelasin. Kita di ajaran Sang Buddha kita yakini bahwa manusia akan tumimbal lahir. Ya, mungkin bahasa lainnya reinkarnasi. Tapi reinkarnasi biasa dipakai untuk kalangan seseorang yang melatih diri sudah tingkat tinggi dan dia sudah mengetahui akan reinkarnasi di mana, itu dia tahu nanti akan lahir kembali di mana, dia bisa tentukan. Nah, kalau tumimbal lahir bagi kita umat biasa, umat awam yang suatu saat kita akan meninggal, mungkin karena sakit, kecelakaan atau usia tua, kita akan tumimbal lahir kemana? Di sini saya bisa ajarin ke kalian. Kalau kalian pengen tahu, kan di ajaran agama Buddha itu kita yakini ada 6 alam ya. 3 alam buruk, 1 alam binatang, alam setan kelaparan, alam neraka. Ini yang alam kurang baik. Alam yang baik manusia, surga, dan alam dewa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian sekarang tahu gak? Ya, saya kasih contoh saya aja dah. Seandainya hari ini nanti malam saya tidur nggak bangun lagi, saya wafat. Tapi saya ada keyakinan, saya udah jadi biku. Dan setiap hari apa yang saya lakukan, saya udah menjadi biku hampir 20 tahun. Terus saya lakukan tiap hari pelayanan, berbuat baik, dari perkataan, dari perbuatan, dari pikiran selalu jaga yang positif. Seandainya malam ini saya wafat, saya yakin 100% saya nggak mungkin lahir di 3 alam itu. Karena karma baik saya cukup untuk lahir di tumimbal menjadi manusia lagi. Atau ya kalau saya ya udah wasanya banyak, berbuat perbaikannya banyak, mungkin nggak, kalau macam nikmatin ke surga dulu. Alam surga tuh ada lagi yang lebih tinggi, alam dewa, yang kerjanya cuma terbang-terbang aja, nikmatin dia punya pahala sampai sudah kenyang, nanti dia turun lagi ke bumi. Nah, jadi dengan pemahaman seperti ini, saya ada keyakinan kuat kalau saya saat ini, hari ini atau besok atau minggu depan, kapan saya wafat, saya punya keyakinan kuat dan sangat percaya diri bahwa saya tidak akan jatuh ke alam binatang, setan kelaparan. Kenapa? Alasannya karena tiap hari saya lakukan hal yang baik dari pagi sampai malam, dan setahun 365 hari, tiap hari saya nggak pernah merugikan orang lain, mengatakan orang lain, mengganggu orang lain. Nah, itu kalian juga sekarang bagaimana saya ajarin ini ke kalian? Misalnya kalian udah umur 20 atau 30. Coba kalian ingat-ingat lagi, pada saat kalian baru lahir sampai di usia 20, mana yang lebih banyak yang kalian lakukan? Karma baik atau karma buruk? Terus mungkin saya nggak tahu, lagi kecil saya nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu tanya aja sama kakak kamu. Kalau kamu punya kakak, nggak ada kakak, kamu tanya orang tua kamu. Mah, saya lagi kecil di mana? Bandelnya minta ampun, susah tidur, susah makan, disuruh kemana ngelawan terus. Tuh sampai umur berapa mah? Kira-kira 9 lah, mulai ngerti, mulai insaf, mulai baik, dengar. Oh, berarti dalam umur 1 tahun sampai 9 tuh kamu ada bikin karma yang kurang baik, lawan orang tua lah, bandel lah. Tapi mulai 9 tahun mungkin sampai umur 20 kamu mulai banyak belajar. Ya, kita contohin, kamu terus menjadi orang baik, terus kepribadiannya baik, jadi orang yang tahu sopan santun, selalu berbuat baik, sosial, ke toleransi tinggi. Itu berarti dalam waktu 20 tahun
umur 1 tahun sampai 9 tahun berarti sisanya kan 11 tahun kan. 11 tahun karma baik yang kamu lakukan. Ada 9 tahun kamu karma kurang baik kamu lakukan. Seandainya kamu saat ini ajalnya tiba, itu berarti kalau kita pakai angka-angkaan ya, setahun sampai 9 tahun tuh 30% karma buruk kalian, karma buruk kita. Yang 7% karma baik kita. Kalau seandainya hari ini ajal saya sampai, itu kan masih banyak 70% ya. 70% ya. Nah, biasanya tumimba lahir itu akan menarik energi yang kuat dulu. Oh, gitu Kuat ya, dulu ini Subuh ya. Dan kita kan kalau almarhum itu setelah meninggal 49 hari, baru dia tuh di hari ke-49 hari akan mulai tumimba lahir. Arwahnya akan mencari dan menarik karma buruk, energi karma yang mana yang kuat. Kalau kita ngebahas yang ini dulu, yang 70 dan 30, karena di usia 20 dia sudah tutup ajal. Jadi yang 70 ini ketarik, dia lahir dulu di alam manusia atau alam surga, dia nikmatin dulu 70% karma-karma baiknya sampai habis. Setelah habis, tunggal tanggal mainnya nih karma 30% mesti dibayar. Tapi harus bayar ya, Subuh ya. Nggak bisa ini ya. Nggak ada tawar-tawar. Nggak bisa Itu tawar-tawar. warung masih ingat bon-bon kamu nih ada ya. Tagihannya masih ada ya. Itu ada. Cuman dia nunggu waiting list untuk berbuah karena ini kamu energi positifnya lebih banyak, kuat. ya. Ini nikmatin dulu. Tapi jangan seneng semula ini habis. Nah, makanya banyak mungkin kalau yang tadi kita pakai angka-angka itu, mungkin dia lahir di itu 70 cukup tinggi loh, di atas separoh. Berarti mungkin kalau seandainya dia lahir menjadi manusia, mungkin dia lahirnya tuh di negara yang maju tuh, Amerika, Kanada, nggak mungkin lahir di Ethiopia. Iya. Dia pasti mungkin di Dubai, jadi anak siapa? Kan 70% kebaikan itu nggak gampang untuk melatih sampai ke 70%. Nanti setelah dia jadi manusia seandainya, terus dia menikmati hidup sampai umur 60, 70, sukses di bidang karir apa-apa. Pada saat dia wafat, dia tuh timbal yang keduanya nih 30%, dia mungkin masuk jadi binatang atau jadi cicak dulu atau jadi apa ini, dan dia harus sampai habis nih. Nanti dia balik lagi ke. Tapi kebijaksanaan itu yang dari proses pelatihan tetap dibawa kan, Subuh? Betul, Meskipun makanya dia lahir walaupun di di alam alam bawah betul. ya. Bawah, oke. Makanya jadi alam bawah sadar itu sangat penting. Kita di dalam kehidupan ini apa yang kamu simpen memorinya. Kalau komputer itu tuh USB-nya kapan kamu simpen tuh data-data apa yang terbaik yang kamu simpen. Jadi sering kita menggambarkan alam bawah sadar kita tuh manusia itu kayak seperti USB. Kita simpen data-data yang baik, nanti kita akan kalau mau pakai ke komputer-komputer lain, itu data yang kita pakai juga selalu data-data yang sangat bermanfaat. Begitu juga kenapa tadi kita ada singgung harus baca sutra, sering meditasi, mungkin kita juga sering namaskara, pertobatan. Ini akan tertanam di alam bawah sadar kita begitu banyak, karena manusia kalau udah wafat nggak bawa harta kan. Biarpun harta kamu di bank tuh banyak, udah tabung, ada aset-aset ini, itu nggak kebawa semua. Yang kamu bawa hanya alam bawah sadar ke-8 itu, apa yang kamu bawa, perbuatan itu, karena itu yang ditanya, bukan. Nah itu yang soal kalau Sama ini sih tadi kalau ngebahas tentang raja neraka ya. iya. Nah itu saya jadi ada keingetan ini, maksudnya kan kalau mungkin dari agama lain gitu ya kan, maksudnya ada konsep di mana kalau misalnya ada kata kiamat gitu nanti bakalan kayak ini lagi nih, restart lagi nih, kayak mungkin nerakanya itu yang tadinya ada tiba-tiba jadi restart lagi mulai lagi dari awal gitu kan. Nah maksudnya kalau misal di Buddhis sendiri gitu, kalau konsep yang namanya neraka itu mungkin nggak sih ada yang kayak konsep tadi mungkin kayak restart gitu kan, jadi mulai lagi dari nol gitu kan. Nah, itu kayak gitu nggak kalau dari Buddhis? Ya, kalau di ajaran Buddha ya, kita memandang neraka, surga, terus alam manusia ini dia tuh kekal ya.
Oke. Itu kan kita bukan nyebut lokasi ya. Itu kayak neraka ada di Pik. Di Pik 2, kalau surga adanya di Semanggi. Bukan lokasi dia. Dia suatu kondisi. Kondisi. Kondisi jadi Poinnya, oke. nggak ada lokasi kan. Iya. Nggak bisa di Sherlock itu. Kita mau pergi ke neraka bisa gak jalan-jalan dulu lah, rombongan lah, kita mau lihat aja dari luar. Tapi kalau saya masuk sana kan saya bisa tahu, nggak bisa di Sherlock sih. Itu alamatnya tuh nggak ada nomornya, nggak ada satelitnya karena dia kondisi. Kondisi itu jadi nggak ada awal, nggak ada akhir. Tapi itu yang karena kita manusia nggak bisa nyebut kalau nggak ada nama. Neraka, surga. Kalau kita sebut A, B, maksudnya apa su? Mau pergi lahir ke A, ke B. A sama B bedanya apa? Ya udahlah, daripada A B bingung, ya udahlah A itu neraka, B itu surga. Oh, ngerti. Jadi itu hanya kondisi energi yang akan kita ketarik ke sana, akan tumimba lahir lagi sesuai kekuatan karma energi yang kita buat di bumi ini. Oh, oke. Jadi benar-benar nyambung ya. Iya, Jadi iya, ya berarti benar-benar. bahwa memang create karma baik itu tuh memang itu penting banget ya, Iya. Suhu ya. Nah, ini pertanyaan penutup kita nih, Iya. Suhu ya. Jadi mau sutra yang pernah saya baca, sutra apapun kan selalu banyak membahas tentang bodhisattva dan tentang tentang tekad atau apa boleh disebut sumpah nggak ya Su ya? Sumpah para bodhisattva yang misalnya Avalokitesvara dia untuk menolong pokoknya jangan sampai semua makhluk Iya, kalau dia selama keluar air berjanji. mata dia tidak akan menjadi Buddha, atau kayak si Tigarbha bodhisattva dia bertekad bahwa neraka kalau Tidak kosong, Kalau dia tidak tidak kosong, kosong dia jadi nggak mau jadi Buddha, Buddha. gitu Iya, kan. iya. Itu kan tekad ini ya Betul. Su ya. Nah ini sebenarnya kalau dalam hal untuk kita merasakan atau nggak tepat sih membuktikan, tapi merasakan bahwa kehadiran. kehadiran bodhisattva itu dalam hidup kita itu gimana? Iya. Bagaimana Bagus indikasinya pertanyaan gitu? ini. Saya pernah dengar guru saya yang di Taiwan, Master Singin, ada umat bertanya, yang hampir sama pertanyaannya kayak gitu. Bagaimana saya tahu kalau bodhisattva Kuan Yin Pusa dia datang ke sini dan saya sering berdoa kepada dia. Dia kapan datangnya? Dia nelpon dulu gak? Apa miss call gitu? Kan kita mau temuan. Nah, saya butuhnya ini. Nah, dia nggak datang-datang. Oh, nah, Master Singin dengan humoris dia membaca. Kamu mau nemuin Kuan Yin Pusa? Mau nungguin? Iya, mau janjian. Selama kamu di rumah berbuat baik sama cucu, sama suami sering layanin baik, itu Kuan Yin-nya udah di deket kamu. Ngapain nyari jauh-jauh? Oh, jadi saya Kuan Yin? Ya iya, selama kamu berbuat baik sama suami, sama anak, welas asih, jangan dimarah-marahin, makan dianya belepetan kita bersihin lagi, terus kita peluk-peluk makan. Kuan Yin-nya ngapain kamu cari? Itu kamu Kuan Yin kan? Kamu itu adalah Kuan Yin, ngapain kamu cari terus janjian lagi di mana-mana? Nah, itu enggak. Nah, terus kalau kamu mau ketemu enggak Bodhisattva Manjusri yang kebijaksanaannya sangat luar biasa. Selama kamu ada kesabaran dibarengi dengan kebijaksanaan dan kamu nggak gampang marah dan malah mendoakan orang, semoga orang itu jangan marah-marah karena dia karma buruknya banyak nanti, itu kamu tuh Bodhisattva Manjusri dan kamu udah langsung jadi dia gitu, karena kamu kan kebijaksanaannya udah tinggi, udah lebih tinggi dari orang-orang sekitar. Ngerti. Jadi Dan selama semangat, jadi itu semangat ya. ya. Itu mah arti dari semangat. Terus Kristi Garba yang tadi kita sebut, neraka tidak kosong, saya tidak akan mencapai Buddha. Selama kalau kamu sebagai pelajar atau sebagai orang tua mau buka usaha, nggak pernah pantang mundur, nggak gampang menyerah dan selalu berusaha, mau bertanya, mau belajar dengan seniornya, mau selalu diskusi, nanti dia akan jadi pengusaha yang hebat.
itulah kamu mencari body satwa Krisigaba. Itu Singko itu tuh. Sekarang dia lagi usaha. Terus aja dia belajar. Dia umur udah 50 masih kuliah karena dia mau belajar. Nah, itu body satwa Krisigaba tuh di situ. Tekadnya sama dengan Krisigaba yang berkata, kalau neraka tidak kosong, tidak menjadi Buddha. Karena itu kan hal yang tidak mungkin. Mana mungkin neraka kosong dan dia nggak menjadi Buddha. Itu kan hanya dia kasih trigger atau kasih nasihat. Iya, mentransfer semangat. Ya. Kamu mau kayak saya, semangatnya sampai sebegitunya. Saya mau nungguin neraka sampai kosong, belum, saya nggak mau jadi Buddha. Sampai sebegitunya semangat. Nah, begitu juga dengan kehidupan kalian sehari. Kalau mau usaha, jangan gampang menyerah. Masih jalan, ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Itu sama juga. Jadi semangat itulah kamu bisa jadi langsung, nggak usah nunggu sampai 10 tahun. Kalau kamu berbuat baik, nih nanti kamu pulang nih. Terus di perjalanan kamu ngelihat ada ya mungkin nenek-nenek atau usia lanjut, udah malam kok jalan sendiri. Ini orang tua siapa ya? Kamu bawa mobil, kamu tanya aja, "Nek, mau kemana?" "Saya mau pulang, tapi karena capek, saya yang nggak ada uang mau pulang." "Ya tinggal di mana tuh?" "Di kompleks itu deket." "Udah saya anterin aja." Nah, kamu tuh Kuan Yin Pusa, ngapain lagi kita minta Kuan Yin Pusa? Wah, itu kamu sebagai Kuan Yin Pusa di momen itu. Inilah Kuan Yin Pusa dari si nenek itu. Jadi nenek itu juga biarpun dia nggak berharap ketemu bodhisattva Kuan Yin, Kuan Yin-nya udah datang, terus udah negor lagi, bisa ngomong lagi Kuan Yin-nya, negor, terus kan nggak kenal kan, kamu juga nggak curiga. "Yuk naik mobil saya nih, udah malam nih, saya anterin, nanti bilangin aja di mana." "Oh, di situ." Itu kamu Kuan Yin. Oh, berarti yang selama ini yang kita pahami ini kadang-kadang tuh bentuknya itu tuh terlalu ini ya, terlalu kita terlalu melihat ke situ, padahal sebenarnya itu setiap hari dalam kehidupan kita selalu berpindah-pindah profesi. Tadi pagi saya berperan jadi bodhisattva Kuan Yin Pusa. Terus sorenya saya jadi Krisigaba. Malamnya saya jadi Samantabhadra karena belajar terus, baca sutra terus, kan dia menambah kebijaksanaannya. Terus mau tidurnya kita jadi bodhisattva Manjusri yang tahu kebijaksanaan kita rajin meditasinya. Nah, itu berarti sehari aja udah jadi 4 bodhisattva. Oh, berarti itu cara kita ya. Iya, berarti untuk merasakan energi. Kapan dia datang? Iya, kapan dia datang? Nanti kamu juga habis pulang ini bisa menjadi bodhisattva yang real. Bodhisattva Kuan Yin Pusa yang real. Bentuknya apa? Ya, peduli sama orang lain yang membutuhkan. Berarti siapapun bisa jadi bodhisattva. Dan mungkin nggak hanya, mungkin ada umat bertanya, "Oh, berarti cuma agama Buddha doang yang sebelah?" Enggak, semua agama atau apa, siapapun, anak kecil aja kalau pagi-pagi dia, "Pak, berangkat dulu ya." "Aduh, ini anak kok pintar amat." Ini tuh anak tuh udah jadi bodhisattva Kuan Yin Pusa. Jangan-jangan besok kalau kamu kasih aku roti, kalau aku lagi lapar, kamu sudah jadi bodhisattva. Iya, begitu. Jadi itu cara kita untuk merasakan kehadiran bodhisattva. Betul. Iya. Tapi kalau dia nggak ngasih, yang hadir bukan bodhisattva. Terus apa tuh? Raja setan. Karena saat itu dia nggak bisa berpaling karena kondisinya dia lagi nggak ada uang, terus nggak ada receh nih. Ini Aci minta, "Ini lagi roti, saya lagi sibuk." Jadi saat itu dia posisinya lagi raja setan. Nah, Aci juga mesti pinter-pinter baca. Dia nih sekarang posisinya lagi berperan jadi raja setan. Aci minta roti, bukan dikasih roti. Jadi kita juga mesti menerawang sekitar kita, energi kita nih. Dia saat ini Kuan Yin Pusa, bodhisattva Manjusri atau apa? Kita juga mesti pintar. Oke, jadi menarik banget ya topik kita malam ini ya, Chan ya. Masih ada pertanyaan lagi, Chan? Kalau dari saya sih mungkin udah
terlalu banyak yang dijawab sih ya, Mas. Oh, Tadi iya, mungkin udah ada mau nanya tapi udah dijelasin. udah terjawab jadi ya. gitu. Iya. Oke teman-teman, dia malam ini benar-benar kita sangat spesial banget karena pengalaman yang di-sharingkan sama Su Hicung benar-benar itu membuat kita terbuka pikirannya dan kita jadi bersemangat ya, mempunyai semangat bodhisatwa. Makasih banget Suhu. Setiap hari bisa menjadi 4 bodhisatwa sekaligus dengan waktu yang bersamaan. Amitofo, Suhu benar-benar sangat menginspirasi atas sharing dharmanya dan juga Sama-sama. ini ya ininya. So teman-teman ya, sekaligus di malam sebelum penutup acara kita ada beragam informasi yang dapat Anda peroleh dari aplikasi Budayana, juga seperti kayak agenda kebaktian, berita kegiatan, artikel Buddhis, dan juga untuk mendapatkan kartu tanda umat Buddha. Masih banyak juga fitur-fitur lainnya ya. So jangan lupa di-download aplikasi di Google Play Store ataupun App Store. Dan malam ini saya Suyeni dan rekan saya Chance dan juga narasumber luar biasa kita Su Hicung. Terima kasih. Ada di penghujung acara dan semoga acara kita yang kita sharingkan malam ini akan bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga apa yang dibabarkan itu membuat kita menjadi pribadi dan menjadi sosok yang menjadi orang yang lebih bijaksana dan lebih baik lagi. Betul. Selamat malam semuanya, teman-teman semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Namo Budaya.